Selamat pagi saudara-saudara. Apa kabar saudara hari ini? Saya percaya saudara ada dalam sukacita Tuhan. Bersama saya, Pendeta Newayan Budi Kerti, marilah kita berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum beraktivitas hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur untuk hari ini, hari yang Tuhan Yesus sediakan bagi kami. Jika Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan untuk hidup di hari ini, semua itu karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami akan membaca, merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami mengerti firman Tuhan yang akan kami dengarkan, dan berikan kepada kami hati yang taat untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 44 dan 45. Marilah kita membaca bersama-sama. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Saudara-saudara, judul renungan kita pagi ini, untuk yang paling hina. Saudara-saudara, pernyataan Tuhan Yesus ini sungguh mengejutkan. Bagaimana mungkin Tuhan menyamakan dirinya sebagai orang-orang yang paling hina? Tentu kita dapat menggambarkan tentang siapakah orang-orang yang dianggap paling hina itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang miskin, yang lemah dan terpinggirkan. Saudara, bahkan Tuhan juga menyamakan dirinya seperti seorang asing, seorang yang tak punya baju, sakit, dan seorang narapidana. Bukankah Tuhan kita adalah Allah yang maha besar dan kemuliaannya tidak pantas disamakan dengan keberadaan orang-orang hina? Tetapi saudara-saudara, mengapa justru Tuhan menyatakan dirinya sama seperti mereka, di mana kita harus melakukan kebaikan dan menolong mereka? Nah, saudara-saudara, melalui pembacaan firman Tuhan hari ini, kita akan diberkati berapa berkat rohani yang menjadi pelajaran penting bagi kita. Yaitu saudara-saudara, marilah kita memiliki rasa peduli kepada setiap orang, khususnya mereka yang lemah, yang hina, yang miskin, yang terpinggirkan, yang tidak memiliki kemampuan apapun untuk membalas kebaikan kita. Mari kita melakukan kebaikan tanpa memandang status sosial. Saudaraku, melalui firman Tuhan ini, kita belajar bahwa ketika kita menolong orang, menolong sesama kita, marilah kita melakukannya dengan hati yang tulus, tanpa memiliki rasa ingin mengharapkan kembali ke perbuatan baik supaya dilakukan untuk kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini juga mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita menolong saudara kita yang paling hina, ternyata kita sesungguhnya sedang melakukannya untuk Tuhan. Jadi jangan pernah kita menolak memberikan bantuan jika ada orang-orang yang mengalami kekurangan datang kepada kita karena mereka tidak berdaya, karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk membalas kebaikan kita. Ingat saudara-saudara, ketika kita melakukan kebaikan untuk saudara kita yang paling hina, kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Melalui firman Tuhan hari ini,
kita juga belajar bahwa pada saat kita menghadap tahta pengadilan Kristus, jangan sampai kita dicampakkan oleh Tuhan. Karena kita sepanjang dan selama kita hidup, kita tidak melakukan kebaikan. Kita melakukan kebaikan karena kita ingin mendapatkan kebalasan. Atau mungkin kita hanya berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita. Mari kita melakukan kebaikan kepada setiap orang, secara khusus kepada orang-orang yang tidak akan sanggup membalas kebaikan kita. Milikilah rasa peduli dan percayalah, ketika kita melakukan kebaikan kepada saudara-saudara kita yang paling hina sekalipun, Tuhan melihat, Tuhan memperhitungkan apa yang kita buat. Dan ketika kita menghadap tahta pengadilan Kristus, kita akan mendapat upah dari Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita melakukan firman-Nya hari ini. Lakukan kebaikan dengan hati yang tulus dan lakukan kepada saudara-saudara kita yang memang membutuhkan pertolongan dan harus ditolong. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan bagi kami. Terima kasih karena Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk melakukan perbuatan baik dan pekerjaan baik. Tuhan, kami hari ini mengaku jika tanpa sadar kami tidak melakukan firman-Mu, yaitu kami mengabaikan orang-orang yang seharusnya kami tolong. Seringkali kami menolong supaya kami mendapatkan balasan. Seringkali kami menolong orang-orang yang hanya berbuat baik kepada kami. Tetapi hari ini Tuhan telah berbicara kepada kami. Tuhan, tolonglah kami dan ampuni kami jika tanpa sadar kami telah menolak orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang terpinggirkan yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Mampukan kami untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kami. Bapa di surga, pagi hari ini hamba berdoa menyerahkan seluruh kehidupan jemaat GKO Sola Fide Sentani dan juga saudara-saudara kami yang sudah dengan setia ambil bagian dalam renungan setiap pagi. Kiranya Roh Kudus akan menolong dan menuntun kehidupan kami hari ini, memberkati apa yang kami usahakan dan kerjakan, memberkati kehidupan pelayanan kami, memberkati rumah tangga kami, anak-anak kami, dan Tuhan memberkati kesehatan kami. Jika ada di antara kami yang sakit, sembuhkanlah ya Tuhan dengan bilur-bilur-Mu. Yang lemah imannya Tuhan kuatkan, yang sedang dalam pergumulan diberikan kemampuan oleh Tuhan sehingga kami semua boleh cakap menanggungnya. Yang sedang berduka, kiranya Tuhan akan menghiburkan dan menggantikan segala duka mereka dengan sukacita. Yang berulang tahun Tuhan tambahkan panjang umur, damai sejahtera, sukacita dan berkat yang terbaik. Terima kasih Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kami hari ini, kami tetap percaya bahwa Tuhan Yesus ada bersama dengan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, selamat beraktivitas, tetaplah semangat dan percayalah Tuhan Yesus beserta dengan kita. Jika saudara diberkati oleh firman Tuhan ini, bagikanlah kepada keluarga, saudara, sahabat, dan juga teman. Tuhan Yesus memberkati.